Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Muhammad Alfian Yusuf. Saat ini aku sedang menempuh kuliah di S1 Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Nah, di video ini aku bersama kawanku bakal membahas tentang konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar. Nah, lalu di video ini kami juga akan membahas terkait relevansi penggunaan teknologi resolusi konflik ala Rasulullah yang sekiranya menurut kami pas dan cocok digunakan dalam rangka penyelesaian kasus konflik dari Rohingya dan Myanmar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman Alif Pratama, dan di dalam video ini saya dan teman saya telah mengulik bagaimana konflik ini bisa terjadi, latar belakang, sejarah, dan juga usaha apa saja yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik ini, dan juga relevansi dengan teknologi resolusi konflik Rasulullah SAW yang cocok untuk menyelesaikan konflik ini, yang insya Allah semuanya telah kami rangkum dalam video ini. Selamat menyaksikan. Setiap manusia yang dilahirkan ke dunia ini memiliki hak yang disebut sebagai hak asasi manusia. Hak tersebut kemudian diartikan oleh seorang ahli bernama John Locke yang mengartikan HAM adalah hak asasi manusia yang langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai hak yang kodrat. Namun pada kenyataannya sekarang, hak tersebut tidak dapat dinikmati oleh beberapa kalangan dunia, yang salah satunya adalah etnis Rohingya. Etnis Rohingya adalah sekelompok entitas yang mendiami wilayah Rakhine State, Myanmar. Perlakuan kejam yang diterima oleh etnis Rohingya membuat etnis ini dilabeli sebagai the most persecuted minority in the world. Kasus ini sebenarnya sudah terjadi sejak cukup lama, yakni sejak tahun 1948 ketika Myanmar berhasil merebut kemerdekaan dari tangan Inggris. Semasa kolonialisme Inggris di Myanmar, etnis Rohingya merupakan salah satu pendukung dari Inggris. Atas dukungan yang telah diberikan, Inggris kemudian menghadiahi posisi pemerintahan yang bergengsi kepada etnis Rohingya. Namun, pasca kemerdekaan Myanmar, etnis Rohingya yang menuntut janji tersebut sayangnya ditolak mentah-mentah oleh pemerintah Myanmar. Rohingya yang bersikukuh atas keinginan mereka untuk mendapatkan hak dan janji tersebut kemudian melakukan aksi pemberontakan yang pertama pada tahun 1950. Namun, aksi tersebut dengan cepat dapat ditumpas oleh tentara Myanmar. Sebenarnya, dari awal kemerdekaan hingga tahun 1962, etnis Rohingya masih mendapatkan identifikasi kewarganegaraan, meskipun ada ketentuan generasional. Bahkan, beberapa dari mereka ada yang bekerja di parlemen Myanmar. Namun, situasi semakin memburuk sejak tahun 1962, di mana saat itu terjadi aksi kudeta militer di Myanmar. Hasilnya adalah sistem demokrasi yang selama ini ada di Myanmar dihapuskan dan negara Myanmar beralih menjadi negara militer dengan satu partai. Kudeta militer dan perubahan situasi di Myanmar tersebut semakin memperparah penderitaan dari etnis Rohingya. Para petinggi Myanmar bahkan menganggap bahwa etnis Rohingya adalah sebuah ancaman bagi identitas nasional. Pada tahun 1982, pemerintah Myanmar mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar. Di dalam undang-undang tersebut, tertuang pernyataan untuk mendapatkan hak kewarganegaraan Myanmar, mereka haruslah berasal dari ras yang sudah ada dan hidup di wilayah Myanmar sejak sebelum penjajahan Inggris. Pemerintah Myanmar lalu menganggap bahwa etnis Rohingya tidak memenuhi persyaratan tersebut. Padahal, menurut Human Rights Watch, etnis Rohingya sudah hidup dan tinggal di wilayah Myanmar sejak abad 12, jauh sebelum kolonialisasi Inggris. Selain adanya pengesahan UU Kewarganegaraan tersebut, untuk menyingkirkan etnis Rohingya, upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar yaitu
dengan mentransfer usaha swasta milik Rohingya kepada pemerintah Myanmar. Tindakan ini dilakukan untuk melemahkan kekuatan Rohingya dari segi finansial. Etnis Rohingya bukannya tanpa perlawanan. Mereka sejak tahun 1980-an mencoba memberontak dengan membentuk kelompok bersenjata seperti Rohingya Solidarity Organization, Arakan Rohingya Islamic Front, yang kemudian bergabung dan mendirikan Arakan Rohingya National Organization beserta sayap militernya Arakan National Army dan Arakan Rohingya Salvation Army. Pembentukan kelompok bersenjata ini mendapatkan respon yang keras dari pemerintah Myanmar dan kemudian menganggap bahwa mereka adalah kelompok terorisme yang dapat membahayakan keamanan negara dan harus segera ditumpas. Muncul sedikit harapan bagi etnis Rohingya ketika Aung San Suu Kyi naik tahta dan menjabat sebagai kanselir Myanmar. Beliau adalah salah seorang yang menerima Nobel Prize atas usahanya dalam menjaga perdamaian dunia. Namun, nyatanya tidak. Tindakan kekejaman pemerintah Myanmar masih terus berlangsung. Tindakan kekejaman yang telah berlangsung sejak tahun 1948 ini terus berlangsung bahkan ketika era demokrasi kembali ke Myanmar pada tahun 2011. Bahkan, selang setahun berikutnya, yakni pada tahun 2012, terjadi konflik komunal yang melibatkan kedua belah pihak dan memakan banyak korban jiwa. Pemerintah Myanmar kemudian menganggap bahwa apa yang mereka lakukan saat ini adalah untuk melindungi Myanmar dari aksi terorisme yang dilancarkan oleh etnis Rohingya. Konflik ini tentunya menyita perhatian dunia internasional. Ada begitu banyak kecaman yang dilayangkan kepada pemerintah Myanmar atas kekejaman yang telah mereka lakukan. Organisasi internasional seperti PBB, ASEAN pun juga turut serta dalam upaya penyelesaian konflik ini. PBB pada tahun 2007 mengeluarkan draft resolusi untuk melakukan intervensi militer dalam rangka penyelesaian konflik. Dan pada tahun 2017, PBB juga mengeluarkan draft resolusi tim pencari fakta. Namun nyatanya, draft resolusi pada tahun 2007 yang dikeluarkan oleh PBB urung terrealisasikan dikarenakan dua negara anggota tetap PBB yaitu China dan Rusia memveto draft tersebut dengan alasan PBB harus membiarkan Myanmar dalam mengurus masalah internalnya sendiri. Sedangkan pada draft resolusi 2017 yang dikeluarkan oleh PBB, pemerintah Myanmar menolak draft tersebut dengan alasan hal itu hanya akan memperuncing konflik yang sudah ada. Lalu, ASEAN sendiri sebagai organisasi tingkat regional wilayah Asia Tenggara juga melakukan beberapa upaya untuk meredam konflik yang terjadi. ASEAN mencoba melakukan kerjasama tiga pihak antara ASEAN, PBB, dan Myanmar. Namun hal itu ditolak mentah-mentah. Selain itu, ASEAN juga melakukan upaya mengakhiri konflik dengan adanya ASEAN Human Rights Declaration yang berisi tentang keadilan HAM. Adanya deklarasi ini diharapkan agar konflik dapat segera berakhir. Namun, hal itu tidak terjadi karena deklarasi tersebut memiliki kelemahan pada salah satu poinnya, yang kemudian menyebabkan konflik masih terus berlangsung. Bantuan tidak hanya berdatangan dari IGO seperti ASEAN dan PBB, namun juga datang dari berbagai NGO seperti Save the Children, BRAC, IOM, Humanitarian Forum Indonesia, dan Doctors Without Borders, yang mencoba membantu berupa penanganan dan perawatan bagi korban-korban. Masyarakat internasional sendiri juga memberikan berbagai dukungan, seperti donasi, demonstrasi, dan berbagai bantuan moral lainnya untuk membebaskan etnis Rohingya dari penderitaan. Meskipun konflik yang terjadi antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar ini sudah terjadi sejak begitu lama, menyita perhatian di dunia internasional dan melibatkan berbagai pihak dalam rangka untuk menyelesaikan kasus, namun tidak serta-merta konflik ini dapat terselesaikan. Hal ini disebabkan oleh pemerintah Myanmar sendiri yang cukup keras kepala dan enggan untuk mengakhiri konflik. Bahkan, hingga saat ini PBB mengatakan bahwa etnis Rohingya adalah the largest stateless community in the world. Status tanpa kewarganegaraan yang mereka dapatkan saat ini
tentu memiliki dampak yang sangat besar bagi jalannya kehidupan etnis Rohingya. Mereka hidup rentan, tanpa mendapatkan perlindungan hukum, hak-hak seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Mereka juga mengalami pembatasan dalam hak untuk menikah, hak untuk berpindah secara bebas dan properti. Hal itu semata-mata dikarenakan identitas dan status etnis mereka. Perampasan hak-hak tersebut membuat hingga saat ini, sekitar 80% masyarakat Rohingya adalah buta huruf. Dalam menyelesaikan suatu konflik, kita mengenal apa yang disebut sebagai resolusi konflik. Dalam dunia hubungan internasional, kita juga mengenal adanya diplomasi, negosiasi, mediasi, dan lain sebagainya untuk mencapai sesuatu. Namun, praktik tersebut ternyata sudah sejak lama dilakukan. Penggunaan teknik resolusi konflik telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya sebagai pemimpin umat Islam. Nabi Muhammad mempraktikkan teknik seperti diplomasi, negosiasi, dan mediasi sebagai resolusi konflik dalam berbagai peristiwa, seperti peletakan batu Hajar Aswad, lahirnya Piagam Madinah, dan perjanjian Hudaibiyah. Pada peristiwa lahirnya Piagam Madinah, Nabi Muhammad menggunakan teknik mediasi sebagai upaya resolusi konflik yang terjadi pada saat itu. Mediasi adalah upaya resolusi konflik yang menggunakan pihak ketiga sebagai mediator atau pihak penengah. Teknik mediasi seringkali dipakai dalam upaya penyelesaian suatu masalah. Pada peristiwa Piagam Madinah, itu terjadi ketika ada dua pihak yang terlibat, yaitu suku Aus dan suku Khusraj. Kedua suku tersebut adalah suku yang tinggal di kota Madinah. Namun, kedua suku tersebut jauh sebelum kedatangan Rasulullah ke Madinah sering berkonflik satu sama lain. Konflik tersebut terjadi semata-mata mencari kekuasaan. Namun, konflik tersebut akhirnya dapat berakhir ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah dengan cerdas dapat menyelesaikan permasalahan antara kedua suku. Rasulullah menggunakan teknik mediasi di mana Nabi sendiri menjadi mediatornya. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai mediator, Nabi Muhammad kemudian mendengarkan kebutuhan dan keinginan suku Aus, suku Khusraj, dan suku lainnya yang hidup di Madinah. Kecerdasan Rasulullah dalam menjalankan tugas sebagai mediator kemudian mengantarkan pada lahirnya Piagam Madinah. Piagam tersebut merupakan sebuah bentuk kesepakatan atau konstitusi yang tertulis yang berisi penjelasan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Alhasil, dengan lahirnya Piagam Madinah ini, masyarakat yang hidup di Madinah dapat menjalani kehidupan tanpa terjadi konflik lagi setelahnya. Konflik suku Aus dan suku Khusraj dapat berakhir dengan adanya Piagam Madinah ini, dan kemudian mereka dapat hidup dengan damai. Selain Piagam Madinah, sebagai contoh nyata akan keberhasilan dari teknik mediasi, ada juga contoh lain seperti konflik GAM dan pemerintah Indonesia yang diakhiri dengan adanya mediasi MOU Helsinki pada tahun 2005. Mediasi digunakan sebagai upaya resolusi konflik dikarenakan kedua belah pihak yang menjadi aktor utama akan sama-sama diuntungkan dan memberikan hasil win-to-win solution bagi kedua belah pihak. Mengaitkan dengan konflik yang terjadi antara Myanmar dan etnis Rohingya, tentu akan sangat cocok jika digunakan teknik mediasi yang pernah dipraktekkan Rasulullah ketika peristiwa lahirnya Piagam Madinah. Kedua aktor utama, yakni Myanmar dan etnis Rohingya, akan mengakhiri konflik dengan bantuan pihak ketiga. Penggunaan teknik mediasi sebagai upaya penyelesaian kasus Rohingya dapat dilakukan ketika kasus Piagam Madinah dan kasus Rohingya Myanmar ini dibandingkan. Kedua konflik tersebut sama-sama melibatkan dua aktor utama di dalamnya. Selain itu, kedua konflik tersebut sama-sama terjadi di dalam satu wilayah. Konflik tersebut juga memiliki kesamaan, di mana kedua aktor terlibat memiliki kepentingan untuk dicapai. Oleh sebab itu, maka penggunaan teknik mediasi Rasulullah dapat digunakan pula untuk menyelesaikan kasus Rohingya Myanmar. Dalam kasus ini, ada banyak sekali pihak yang bersedia untuk menjadi mediator penanganan konflik, seperti Indonesia, ASEAN, PBB, dan OKI. Dalam memutuskan siapa yang berhak untuk menjadi mediator, dapat berkaca pada peristiwa Piagam Madinah, di mana Rasulullah berlaku netral, profesional, mendengarkan setiap aspirasi dari suku yang tinggal di Madinah. Dengan kata lain, untuk menyelesaikan konflik Rohingya Myanmar,
maka diperlukan seorang mediator yang mampu betul-betul menjadi penengah yang baik. Mediator juga harus mendengar kedua belah pihak agar mediasi dapat berjalan lancar dengan adanya kesepakatan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Video tersebut adalah penjelasan yang dapat kami berikan kepada kalian semua. Dan dari penjelasan tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa teknik mediasi adalah teknologi yang sangat tepat untuk menyelesaikan kasus Rohingya dan Myanmar. Karena teknik mediasi dapat menguntungkan kedua belah pihak. Terima kasih bagi yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dilakukannya analisis dari kedua konflik tersebut antara Rohingya dan Myanmar dan suku Aus dan suku Khazraj di Madinah pada masa Rasulullah, kita dapat menemukan kesamaan dari kedua konflik tersebut. Nah, hasilnya adalah teknologi mediasi yang pernah dipakai oleh Rasulullah juga cocok digunakan untuk menyelesaikan konflik Rohingya dan Myanmar. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengar dan melihat video kami. Kami akhiri video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.